saya ingin menimba ilmu dari Bapak. Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait kebijakan yang pernah Bapak ambil. Jadi saya di sini ingin mengambil pelajaran. Mungkin ketika saya ada kendala dalam mengambil suatu keputusan di hari kemudian, saya akan bertanya kepada Pak Har. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Har dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika, baik ya. Kalau dalam hal ini kita akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Kalau sebenarnya suatu kasus tersebut tidak ada pelanggaran hukum, ya. Kalau kasus itu melanggar jasa melanggar hukum, ini jelas antara benar dan salah. Kalau ini kasus ini tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada menjatuhkan seseorang, tidak ada menjatuhkan salah satu pihak, otomatis ini yang akan dilema etika. Begitu. Ya. Selama ini bagaimana Pak Har menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Selama ini yang sudah saya alami, kita akan memandang suatu kasus dari berbagai sudut pandang berbeda sebelum kita mengambil opsi keputusan, karena kita menimbang secara matang ini dari sekian opsi, sekian pilihan keputusan, ini mana yang paling benar, itu yang kita ambil. Yang sekiranya menguntungkan banyak pihak, tidak ada satu pihak yang kita rugikan. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Har lakukan selama ini di sekolah? Langkah yang pertama kita akan melihat dan mengidentifikasi penyebab dari permasalahan itu apa. Yang kedua mungkin menentukan siapa-siapa yang terlibat. Kemudian kita menanyakan kepada orang-orang yang terdekat secara personal dengan orang yang bermasalah. Untuk kemudian kita bisa menjadikan bahan-bahan ini untuk menjadikan bahan kita untuk berdiskusi dan bermasalah dengan warga sekolah sebelum kita ambil solusi keputusan. Setelah menimbang, ini tentunya keputusan kita ambil ini harus dilihat dulu dari berbagai sumber yang berbeda sehingga nanti kita tidak keliru dalam memutuskan ini. Gitu. Jadi sebelum mengambil keputusan kita berkolaborasi bersama dengan warga seperti pasti. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi, setelah kita identifikasi kasus, penyebabnya permasalahan apa, siapa yang terlibat, kita menanyakan ke orang-orang yang terlibat secara personal yang bermasalah. Bahan-bahan ini kita jadikan bahan untuk kita diskusikan dengan warga sekolah. Untuk kemudian kita menentukan solusinya. Ini dengan menyesuaikannya dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku di masa ini. Jadi kita lebih mengedepankan, memprioritaskan kepentingan umum. Jadi tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang serupa, tidak terulang lagi sehingga kita selalu lebih mementingkan kepentingan umum. Itu yang penting. Itu ya. Apakah Pak Har memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Gitu, Pak. Seperti dalam hal ini saya kira kalau keputusan tersebut bersifat ringan, tentu kita akan ambil keputusan saat itu juga. Ya. Kalau itu ringan dan urgent, kita harus ambil saat itu juga. Tapi kalau sekiranya permasalahan berat, maka saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang bisa berjalan. Gitu, ya. Itulah. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Har dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang saya jelaskan pada pertanyaan ketiga tadi pada saya. Jadi dalam mengambil keputusan, saya akan selalu mengajak orang-orang yang terlibat di dalamnya, terus sebelum warga sekolah, stakeholder, dan orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang bermasalah, sehingga banyak
banyak hal, banyak orang yang bantu dalam mencari alternatif solusi, sehingga kita antisipasi kesalahan dalam mengambil keputusan. Gitu. Ya. Jadi yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Har petik dari pengalaman Pak Har mengambil keputusan di Lima Etika? Mungkin kalau hikmahnya, pelajaran yang bisa saya ambil dari situ, mungkin saya akan menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan apapun itu, karena bagaimanapun ini sangat penting sekali pijakan seorang pimpinan ya, dalam menganalisis sebuah permasalahan. Jadi banyak pertimbangan yang kita jadikan tumpuan untuk memperoleh solusi yang terbaik dalam suatu lembaga. Gitu. Saya itu masih ada itu. Sudah Pak, semua yang diutarakan oleh Pak Har sangat menginspirasi saya Pak. Semoga saya kedepannya bisa mengambil keputusan sesuai dengan paradigma yang ada dan prinsip yang ada seperti itu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Har sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Pak Har. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Berita. Waalaikumsalam, Sinta. Mohon maaf mengganggu waktunya Berita hari ini. Saya ingin menimba ilmu dari Berita selaku pemimpin pembelajaran di sekolah ibu. Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait kebijakan yang pernah Ibu ambil. Jadi saya di sini ingin mengambil pelajaran mungkin ketika saya ada kendala dalam mengambil sebuah keputusan ke depannya. Untuk pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan adalah selama ini bagaimana Berita dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan pilihan etika atau rujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar lawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua-duanya itu benar secara moral tetapi bertentangan, namun tidak melanggar sebuah hukum yang berlaku. Sedangkan rujukan moral benar lawan salah, yaitu situasi yang keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar lawan salah yang menyangkut sebuah hukum dan kesalahannya dapat merugikan orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana Berita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, ada beberapa hal yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlihat, menganalisis benar dan salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi dengan perasaan yang tenang dalam keputusan yang dipilih atau Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? langkah-langkah yang dilakukan itu dengan membangun relasi bersama Dewan Guru untuk menyelesaikan masalah, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, serta membuat keputusan dan melihat lagi keputusannya, merefleksikan bersama Dewan Guru. Jawaban untuk prosedur ya. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dirinya. Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, sifat urgent atau mendesak yang ditanya, kasus dilema etika tersebut untuk dilakukan pengambilan keputusan untuk Hal apa saja yang selama ini Berita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, sifat urgent atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut untuk dilakukan pengambilan
saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan, karena jangan sampai merugikan orang banyak dan menjatuhkan pihak lain. Apakah bisa memiliki sebuah kata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tentu atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dalam pengambilan keputusan di rumah etika, saya mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus di rumah etika yang ada baiknya secara formal maupun informal bersama rekan guru dengan stakeholder hingga dapat membina relasi. Jika seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Seseorang ataupun faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang profesional yang dapat menghargai dan menerima keputusan langsung secara keterlibatan guru yang senior akan menjadi sebuah kunci. Saya belum menelaah kembali permasalahan yang terjadi untuk diputuskan bersama. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di rumah etika? Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus lebih banyak menganalisis kasus yang ada, mempertimbangkan secara seksama dan teliti. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang kurang menerima atau keputusan yang sudah diambil. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghargai, menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Dan semua itu merupakan proses dengan rasa tanggung jawab bersama untuk memajukan pemilik pendidikan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga dalam kedepannya saya bisa mengambil